Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena kesibukan kita dalam rangka urusan keluarga, urusan harta, kemudian melupakan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syahibil Bait, Bapak Dwi Putra, sekeluarga besar yang saya hormati, segenap kawan-kawan grup pencari dolar melalui media PT BES yang berbahagia. Alhamdulillah, kita haturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Allah sama-sama takdirkan kita untuk hadir bersama di kediaman saudara kita, yakni Bapak Dwi Putra, dalam rangka tasyakuran. Mudah-mudahan tasyakur yang dimaksud oleh beliau benar-benar merupakan tasyakur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salamnya Allah semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita ikuti syariatnya dan senantiasa kita harapkan syafaatnya sejak hari ini hingga kelak di yaumil kiamah. Para bapak saudaraku sekalian, syukur adalah merupakan ungkapan rasa bahagia atas pemberian atau nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Syukur ini merupakan anjuran, bahkan di dalamnya adalah satu perkara yang wajib, dan seperti yang kita biasa pahami secara umum, syukur adalah merupakan ungkapan terima kasih kalau bahasa kita ya, terima kasih, matur nuwun cara wong Jawa. Tetapi lebih dari itu sebenarnya syukur ini punya makna yang cukup luas. Pertama, ada satu ungkapan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tahadus bi ni'mah syukrun. Bercerita tentang nikmat adalah merupakan syukur. Watarkuhu kufrun, adapun meninggalkan itu adalah bagian dari kufur. Jadi hari ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pak Dwi Putra melalui usaha beliau, alhamdulillah saya dengar-dengar kalau nggak salah beliau baru dapat semacam satu prestasi yang sangat luar biasa. Beliau mendapatkan hadiah dari perusahaan PT BES, yakni reward ya, berupa umroh ya, umroh atau motor, apalah bahasanya kalau diuangkan. Saya dengar-dengar senilai 20 juta. Mungkin teman-teman di luar agak senyum-senyum sedih ini. Kenapa? Nilai 20 juta ini tentu setiap orang memahaminya, kalau hanya batasan nilai yang dipahami, tidak kemudian semuanya bisa senyum. Kelas-kelas kita ya, termasuk Pak Dwi dengan 20 juta sudah luar biasa. Tapi mungkin kawan-kawan kita di luar dengan 20 juta ini dianggap masih musibah mungkin ya, karena biasanya dengan 20 miliar ini kok 20 juta. Jadi jangan-jangan di luaran sana banyak juga orang yang ini sebenarnya masih ya menertawakan kita, 20 juta aja kok syukuran gitu ya. Padahal yang namanya nikmat
ini ukurannya bukan dari besar kecilnya anugerah yang kita terima. Tetapi ketahuilah bahwa apapun yang ada yang kita terima, ini sesungguhnya di luar kemampuan pikir dan kemampuan kita dalam berusaha. Sungguh ada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebenarnya berapapun yang kita terima adalah merupakan nikmat. Jangankan 20 juta, 10 juta, mungkin di bawahnya itu, atau mungkin baru sekedar kabar saja, itu sesungguhnya sudah wajib kita syukuri, karena itu bagian dari nikmat di luar kemampuan kita. Sekuat tenaga yang kita lakukan, jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan ada yang kita peroleh. Maka Mas Dwi, dengan 20 juta, jangan dilihat nilainya 20 juta, tapi lihatlah siapa yang memberikan anugerah. Karena itu saya sering mengatakan bahwa nikmat akan terasa besar jika kita melihat siapa yang memberikan nikmat. Tapi nikmat seberapapun besarnya akan terasa kecil jika kita hanya melihat nilai yang kita terima. Sebab nilai 20 juta ada di atasnya. Lebih dari itu ada yang lebih lagi, dan seterusnya. Jika kita hanya melihat jumlah, maka nikmat itu tidak akan pernah terasa besar. Tapi kalau kita melihat ini adalah anugerah Allah, zat yang maha besar, zat yang maha agung, maka ini wajib kita syukuri. Pertama, dengan teori atau cara yang disampaikan oleh baginda Rasul, tahadus bin ni'mah syukrun. Bercerita tentang nikmat sudah bagian dari syukur. Maka hari ini sebenarnya Pak Dwi lagi bercerita kepada kita, dulur-dulur, kawan-kawan, saya hari ini dapat nikmat. Alhamdulillah. Lalu apa sikap kita sebagai kawan, sebagai mitra, ya, saudara beliau? Hari ini sedikit sekali orang yang ikut merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, ya kan? Ini sulit. Maka termasuk bagian dari sikap yang sungguh mulia, ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Hari ini Pak Dwi merasa bahagia, dan sikap kita sangat mulia sekali. Jauh-jauh datang, alhamdulillah, ini ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari Metro kalau nggak salah tadi ya, bahkan ada yang dari Pringsewu. Ini luar biasa. Ini datang semata-mata dalam rangka ikut merasa bahagia dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara kita, yakni Pak Dwi sekeluarga. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu pertemuan yang mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, saudaraku sekalian, selanjutnya terkait dengan persoalan syukur, ini sebenarnya adalah rentetan yang begitu panjang. Karena itu syukur ternyata tidak cukup dengan bersyukur kepada Allah. Sampai-sampai Nabi kita menegaskan bahwa la yaskurullah ma la yaskurin nas. Bukan orang yang bersyukur kepada Allah jika orang itu tidak sanggup berterima kasih kepada sesama manusia. Nah, terkait dengan usaha, apalagi ini sudah bersifat mitra, tentu tidak ada satupun di antara kita, ya, di antara bapak-bapak semuanya yang bisa berdiri sendiri, betul kan? Ini satu jenis usaha, satu jenis pergerakan yang bersifat kolektif, yang memang harus dikerjakan bersama-sama. Maka jika ada salah satu yang telah berhasil, berarti di dalamnya juga memang ada campur tangan banyak kawan di sekeliling kita. Oleh karenanya ini sudah menjadi keharusan Pak Dwi, di samping bersyukur kepada Allah, juga ada terima kasih kepada sesama kita. Dan mudah-mudahan ungkapan yang disampaikan oleh Pak Dwi ini, ya, syukur kepada Allah diterima. Dan beliau juga hari ini tentu mengaturkan terima kasih kepada, ya, bapak-bapak yang hadir dan mungkin yang belum sempat hadir pada sore hari ini. Bagian dari terima kasih beliau, karena ini merupakan kerja tim, ya, atau kerja usaha yang bersifat kolektif. Dan mudah-mudahan kolektif ini atau mitra ini benar-benar bisa terus bekerja
dengan baik, istiqomah, yakni dalam rangka mencari bagian dari rezeki yang Allah jaminkan. Tapi tentu jaminan itu tidak bisa datang secara cuma-cuma, tetapi menuntut kita selaku hamba untuk berbuat semampunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelahnya akan mendapatkan limpahan rezeki yang luar biasa dari Allah. Amin Allahumma. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemudian apa yang diperoleh hari ini adalah merupakan bagian dari ujian. Di samping itu nikmat adalah merupakan dari ujian. Kita mengira bahwa ujian itu hanya perkara atau sesuatu yang tidak kita sukai. Satu contoh, mendapatkan penyakit baru kita anggap ujian. Ya, anak hilang nggak pulang-pulang, ujian. Istri pergi nggak pulang-pulang, ujian. Istri dibawa orang, ujian. Nah itu cari lagi ya. Ya nggak, masalahnya rata-rata kita ini beranggapan ujian itu hanya sesuatu yang tidak kita sukai. Usaha yang lain berhasil, kita nggak sukses-sukses, ujian. Wah. Giliran yang sukses itu baru dianggap nikmat. Padahal bukan demikian, bahwa semua yang Allah berikan ini juga adalah merupakan bagian dari ujian. Bentuknya nikmat, tapi di dalamnya tetap ada sifat ujian. Diuji hari ini, termasuk Pak Dwi hari ini dikasih 20 juta, diuji oleh Allah. Ya, saudara dikasih 20 juta Pak Dwi, atau kita, atau penjenengan semua. Bahkan tadi saya kenal dengan Pak Taufik, beliau cerita di rumah sudah ada pajero berapa tadi cerita? 15 apa ya? 20 Pak. Amin. Ya mudah-mudahan lah gitu ya, mudah-mudahan. Ya nggak salah, nggak ada salahnya kan gitu. Oh gitu ya. Enggak, ini satu ujian. Hari ini dikasih, berapapun yang kita terima diuji. Hari ini ku kasih, kemudian turun sebuah ayat. Apa ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Jika kamu yang diberi ini bisa bersyukur dengan pemberian tersebut, maka Allah persiapkan tambahannya. Mudah-mudahan kalau hari ini 20 juta, nggak tahu lah, ya mungkin besok atau lusa 20 miliar. Mudah-mudahan. Dan nggak ada yang nggak mungkin sebenarnya. Kita sering mengira si anak orang miskin selamanya miskin. Begitu anak orang kaya pasti kaya. Nggak juga. Emangnya kita Tuhan? Nggak sedikit anak orang kaya ujung-ujungnya miskin. Begitu orang yang kita lihat mungkin tidak ada satu kekuatan, nggak ada satu kemampuan, ternyata lambat laun Allah takdirkan beda. Justru dia yang lebih mulia. Gak sedikit yang seperti itu. Tapi yang terpenting adalah bukan soal banyak atau sedikit, syukur dengan nikmat yang Allah berikan. Hati-hati bahwa di dalamnya ada sebuah ujian. Apa maknanya? Berterima kasih kepada sesama yang kita sudah menjadi grup ini, saling membantu. Kemudian bersyukur kepada Allah. Kemudian yang terpenting lagi adalah membelanjakan setiap apa yang Allah berikan sesuai dengan porsinya dan atas petunjuk agama yang kita yakini, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan ini semuanya ya, apalagi yang sudah pajero 15 tadi ya. Ini mudah-mudahan ya, karena ada kekhawatiran Pak, ada kekhawatiran begini. Ini adalah satu fakta. Ada satu waktu kawan datang ke rumah. Seorang perempuan mohon doa, Pak, mohon doakan agar usaha suami saya ini sukses, ya kata saya, mudah-mudahan berhasil. Ya nggak tahu, ternyata memang Allah takdirkan dengan keseriusan dia berusaha, usahanya kemudian sukses, gitu kan? Ini nangis-nangis ini. Datang yang kedua, lebih nangis rupanya, lebih nangis, Pak, saya ini sedih betul, ngapa? Suami saya sukses. Rupanya kemarin yang nggak sukses sedih, tapi yang kedua kalinya begitu suaminya sukses lebih sedih, gitu kan? Rupanya mohon doa, mudah-mudahan suami saya usahanya bangkrut, nah kan gitu kan? Ya entah, bukan karena doa, tapi yang pasti memang sudah waktunya. Rupanya sekian bulan kemudian datang lagi, alhamdulillah Pak, suami saya sekarang sudah bangkrut. Ini tentu ada misteri ini, kenapa gitu kan? Rupanya dengan keadaan yang sempit, ya kan, rezeki yang kita anggap kurang, ini wajar manusia kemudian sedih.
Tapi bukan jaminan begitu rezeki melimpah ada kebahagiaan di dalamnya. Nggak sedikit begitu suami rezekinya banyak, usahanya sukses, mulai aneh-aneh nih. Mulai aneh-aneh. Betul nggak? Ini juga termasuk peringatan bagi yang punya Pajero 15 tadi ini kan ya. Ini peringatan ya. Artinya apa? Ini cukup menjadi peringatan bagi kita bahwa setiap anugerah yang Allah berikan ini harus ada kehati-hatian di dalamnya. Makna syukur bukan sekedar senyum bahagia, sorak-sorak, enggak. Tetapi meyakini bahwa ini pemberian Allah, diikuti dengan membelanjakan semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ini merupakan bagian dari hasil usaha yang tentu kita punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi terlepas dari itu ada kewajiban, yakni zakat. Maka jangan lupa ya, setiap rezeki yang kita peroleh di dalamnya masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, dan bukan hanya sekedar ditanggapi dengan sorak senyum ya. Ini nggak cukup. Mudah-mudahan semua kita diberikan kemampuan oleh Allah yang cukup ya untuk menerima apa yang menjadi anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan cukup punya kemampuan untuk merenungkan bahwa di dalamnya di samping nikmat juga ada sifat ujian yang kita perlu untuk hati-hati, dan diberikan kemampuan untuk membelanjakan sesuai dengan anjuran Allah dan ajaran baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti pada akhirnya kita tidak akan terjebak, dan mudah-mudahan semuanya akan menjadi keberkahan untuk kita mulai dari dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Amin Allahumma. Kemudian saudaraku sekalian, kesibukan kita dalam rangka mencari rezeki, apapun bentuk usahanya, silahkan. Ini kan saking sibuknya ya, dari jauh-jauh datang ini kan membuktikan bahwa kita ini serius gitu. Dan memang harus serius gitu. Tetapi kita juga hati-hati. Ada satu peringatan buat kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan karena kesibukan kita dalam rangka urusan keluarga, urusan harta, kemudian melupakan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ketika orang yang melakukan hal demikian, faulaika humul khosirun, maka dia akan terjebak dalam sebuah satu ruang kerugian. Mudah-mudahan kita tidak tergolong yang rugi. Sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, tetapi kita tetap memperhatikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai penutup, karena ini waktunya sudah sore, dan tentu yang terpenting sebenarnya di samping nasihat adalah kita merasakan betapa indahnya kebersamaan ini. Lantaran PTPS ini luar biasa, Bapak-bapak ya. Saya juga hari ini ya, bagian dari keluarga jenengan, dan saya merasakan hal yang luar biasa. Bayangkan dengan ikatan ini kemudian ada kawan yang semula kita nggak kenal dan nggak tahu menahu sama sekali. Ya, saya mungkin jarang yang namanya metro, ya, jarang yang namanya ke Bandar Lampung, ya juga jarang yang macam-macam ini, ada yang dari Pringsewu juga. Tapi dengan ikatan ini kita bisa dipertemukan ya, alhamdulillah. Artinya di samping ini menjadi ajang untuk mencari rezeki, tapi tidak semata-mata itu, manfaatkan hal ini juga bagian dari sarana ya kita untuk menjalin hubungan ya, komunikasi, sehingga benar-benar ini menjadi satu wasilah atau lantaran silaturahim untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Karena dipastikan melalui silaturahim ini juga insya Allah Allah akan bukakan pintu kemudahan dengan cara Allah sendiri. Mudah-mudahan harapan kita semua, usaha kita
dengan catatan usaha yang halal. Mudah-mudahan di dalamnya juga kita tidak lepas dari kewajiban, dan yang ada nilai ibadahnya tentu bahwa tolabul halal wajibun, mencari halal adalah perkara yang wajib. Sekuat tenaga jenengan begitu luar biasa ya, insya Allah nggak ngerti siang nggak ngerti malam dalam rangka mencari rezeki yang halal, tetapi juga jangan lupakan kewajiban kepada Allah, dan jangan lupakan kewajiban kita setelah rezeki di dalam genggaman kita ya. Di dalamnya ada satu kewajiban, yakni ada zakatnya. Kemudian tentu saya sering berpesan kepada kawan-kawan jamaah di lingkungan ini, jangan lupakan bahwa keberadaan kita hari ini banyak orang di sekeliling kita yang menjadikan kita pada posisi hari ini. Leres nggih? Masya Allah. Maka dikatakan bahwa kam min masyhurin bi barakatil mastur. Banyak orang yang sukses itu sebenarnya sebab dukungan dari orang-orang yang tidak sukses. Maka saya sering katakan, kalau hari ini ada orang yang bangga gara-gara pendidikannya tinggi S1, S2, bahkan sampai doktor, ingat, bapakmu walau dia tidak tamat SD, tapi itu mbahnya doktor. Iya, kenapa? Karena posisi yang hari ini kita peroleh ini atas dasar jasa dan dukungan orang-orang di sekeliling kita. Kam min masyhurin, banyak orang yang sukses, orang yang terkenal, bi barokatil mastur, sebab berkah dari orang-orang yang tidak sukses atau orang yang tersembunyi. Mudah-mudahan kita hati kita dibuka oleh Allah sehingga tidak mudah melupakan orang-orang yang berjasa di sekeliling kita. Tentu diantaranya yang paling harus kita ingat adalah kedua orang tua kita. Jika itu diterapkan, insya Allah usaha kita berkah. Tapi kalau hal itu sempat dilupakan, hati-hati ya, hati-hati. Hari ini Anda boleh senyum, tapi lain waktu mungkin bisa menangis. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi diberikan satu kekuatan oleh Allah, dan mari sama-sama kita tutup acara ini dengan doa bersama. Berdoa pertama, kita mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita masing-masing yang ada atau telah tiada. Mudah-mudahan kedua orang tua kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya fi syihati wal afiyah, diberikan rezeki yang berkah, ditambahkan iman dan Islamnya, dan sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan mendapatkan ampunan dan mendapatkan tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha kita diberkahi oleh Allah, siapapun yang ada di dalamnya, termasuk yang ikut berjasa besar atau kecil ya, ini mudah-mudahan tetap akan mendapatkan aliran atau limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka ya Allah, la tuhsi sana'an 'alaika anta wa kama asnaita ala nafsika, falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa jami' ikhwanina minal muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna bihal istiqamah, tasma'uha al karamah wa tahsuruna bi ibadika salihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
Merdeka! Teman-teman, Merdeka! BTPS, Go berkah, merdeka! BTPS, Go berkah, merdeka! eco farming, Lahan subur, petani makmur! eco farming, Lahan subur, petani